Ide Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mengirim anak yang dikategorikan nakal ke barak militer benar-benar direalisasikannya. Jumat 2 Mei 2025 merupakan hari kedua bagi 39 siswa setingkat SMP mengikuti program pembinaan di barak militer Resimen Armet Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dari rencana 14 hari. Bagaimana kondisi mereka dan bagaimana respons Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti? Bupati Purwakarta Saipul Bahri Binzen menyebut di barak militer anak-anak tersebut diberi pelajaran selayaknya di sekolah. Bahkan ada yang sedang mengikuti ujian kelulusan. Dengan bangga ia juga menyebut jika ada kemajuan yang terlihat di hari kedua siswa yang ditempatkan sementara di barak militer. Namun ia juga mengatakan jika program pembinaan ini masih percobaan. Baru 2 hari mereka sudah bangun subuh, sudah sholat. Orang tuanya juga senang. Jadi yang biasanya ini baru 2 hari. Biasanya orang tuanya bangunin subuh malah marah-marah, malah nggak bangun. Terus bilangnya sekolah, terus nongkrong, malah sekarang. Terus di luar sana juga kan ada warung-warung ya, warung kecil yang jam-jam sekolah selalu nongkrong tuh anak tuh biasanya. Nah sekarang nggak ada. Hari ini nggak ada, kosong. Satpol PP sudah keliling, yang biasa buat nongkrong anak-anak, buat biasa nongkrong, merokok malah itu anak usia SMP merokok, sekarang nggak ada efek dominonya. Jadi efek yang di luar juga berdampak. Ya semuanya kan kita mencoba. Semuanya mencoba. Di saat sekarang ini kita anggap bahwa kita melakukan A ternyata belum berhasil, melakukan B belum berhasil, penanganan seperti misalnya dengan guru BK juga masih tetap, terus orang tuanya melarang merokok, anak masih tetap. Wah, ternyata Bupati Purwakarta pun mengakui program ini masih diuji cobakan. Penasaran bagaimana ya respons Mendikdasmen terkait program pembinaan anak nakal di barak militer ini? Padahal di aturan Kemendikdasmen tidak ada soal hal ini. Komen dulu ya. Komen dulu teman-teman, coba cari pakar pendidikan yang lebih top dari saya ya. Kalau dari Bapak tapi belum. Kami juga baru tahu itu kan juga dari media saja kan, jadi kami belum tahu. Jadi saya hanya tahu itu dari teman-teman media justru. Jadi kami no komen dulu soal itu ya. Wah, masa Mendikdasmen tidak tahu soal ini, padahal kan itu porsi kerjanya. Sebelumnya, Deddy Mulyadi melontarkan rencana program pembinaan anak nakal ini ke barak militer pada 29 April 2025. 2 hari berselang program itu langsung direalisasikan oleh Bupati Purwakarta. Deddy Mulyadi pun merinci kriteria anak nakal yang akan mengikuti program pembinaan ini. Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legends, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Kita kan sudah ada MOU dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Kita juga kan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam. Para bupati wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres dan Dandim, dan batalion-batalion di setiap daerah. Nggak ada problem. Meskipun Deddy Mulyadi dan Saipul Bahri Binzen kekeh menjalankan program pembinaan anak nakal di barak militer, Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru Muhammad Muhlisin mengajukan pendapat berbeda. Ia tidak setuju dengan hal ini. Menurut Muhlisin, perubahan positif seorang anak lahir dari rasa percaya, bukan rasa takut. Anak-anak harus diperlakukan sebagai manusia yang tumbuh dengan martabat dan hak yang harus dilindungi. Secara hukum, mengirim siswa ke barak militer yang berarti pendekatan berbasis militer juga berisiko menempatkan anak pada lingkungan yang rawan kekerasan fisik dan psikis. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54. Pasal tersebut menjamin anak di dalam dan di satuan pendidikan mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan sesama peserta didik, atau pihak lain. Sebenarnya penanganan anak bermasalah sosial atau bermasalah dengan hukum sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kementerian Sosial menangani anak bermasalah melalui berbagai program dan kebijakan, termasuk penanganan anak terlantar, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang mengalami kekerasan atau eksploitasi.
Kemensos juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti LPAI atau Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan LPA Pusat untuk memperkuat perlindungan dan penanganan anak. Anak-anak tersebut biasanya akan ditempatkan di panti rehabilitasi sosial khusus anak. Mereka dilatih sejumlah kecakapan, kedisiplinan, pelajaran agama, dan nilai-nilai budi pekerti tanpa terkoneksi dengan aparat militer. Kedisiplinan, tanggung jawab, dan budi pekerti memang penting ditanamkan kepada anak sedari dini. Tanpa ketiga aspek karakter itu, seorang anak dikhawatirkan tumbuh semaunya sendiri tanpa memahami hak dan kewajiban yang menyertainya. Namun pertanyaannya, apakah aspek-aspek tersebut hanya bisa didoktrinasi melalui pendidikan keras ala militer? Bagaimana opini sahabat Kompas? Atau punya solusi lain yang lebih baik?